silakan raise hand saja ya, biar kita berdiskusi secara langsung. Soalnya kalau di chat kayaknya banyak banget nih, ada 775 peserta. Jadi silakan raise hand, kita akan berdiskusi. Baik, mungkin dari Pak Ovan dulu ya, silakan Pak. Pak, terima kasih. Izin bertanya, untuk pembagian kelompok di tugas akhirnya itu dari panitia kah yang akan membagikannya? Oh, tidak Pak, jadi untuk tugas akhirnya itu silakan peserta sendiri yang membuat. Jadi kan sudah ada grup di Telegram, itu silakan berdiskusi untuk membuat kelompok di situ. Oke Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin Bu Anissa silakan. Oke, selamat siang Pak Vicky. Terima siang, kasih untuk kesempatannya. Di sini kan total kami satu kelas 25 orang ya Pak ya. Satu kelompok kan 3 orang. Berarti nanti ada yang lebih dari 3 orang satu kelompok, itu bagaimana nanti teknisnya ya Pak ya? Betul Bu. Jadi nanti akan ada kira-kira berarti satu kelompok yang 4 orang ya. Satu kelompok 4 orang itu tidak masalah. Karena kan memang kita tidak genap ya. Satu kelas itu tidak genap pembagian 3. Jadi itu tidak apa-apa. Berarti kalau kurang dari 3 pun nggak apa-apa ya Pak ya? Sebisa mungkin minimal 3 sih Bu. Oh minimal, oke. Iya, minimal 3. Iya. Baik, silakan Pak Abduh Rizky. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya apa terkait dengan ini, dengan kriteria untuk mengikuti diikutkan sertifikasi kompetensinya, itu apakah sudah bisa disampaikan passing grade-nya dan lain sebagainya? Ya, untuk kriteria sendiri itu kita mengikuti sistem penilaiannya di silabus. Tapi nanti untuk lengkapnya tuh kita sedang berdiskusi dengan LSP, itu dari LSP itu seperti apa kriteria yang diwajibkan. Karena biasanya LSP pun mematok kriteria sendiri, tapi nanti saya pastikan bahwa jika sudah ada, itu akan saya infokan ke peserta seperti apa. Tapi untuk penilaiannya kita masih mengikuti penilaian yang di silabus Pak ya. Ya mungkin dari Pak Made ingin menambahkan Pak, silakan Pak. Iya, ada yang tanya tuh tadi. Iya. Kalau masalah kriteria penilaian kan nanti tergantung pelaksanaan di LSP-nya kan. Jadi berapa jumlahnya juga kita belum tahu. Berapa mereka punya kuota buat pelaksanaan sertifikasi, juga persyaratan kita harus melihat ke MUK mereka, MUK mata uji kompetensinya. Nanti itu akan yang menentukan ketika ujian dan nilai-nilai akhirnya gitulah. Jadi itu yang akan menentukan, dan itu akan kita informasikan. Memang pada dasarnya kalau diikuti ujian ini semua, kita sudah mencoba materi ini sudah di mapping ke mata uji kompetensinya. Jadi diharapkan ya kalau nilainya lulus di penilaian ini, kalau ikut sertifikasi bisa lulus lah, seperti itu mudah-mudahan gitu. Jadi intinya kan sebetulnya namanya ujian LSP itu siapapun kan boleh ikut ujian, kasarnya gitu. Nah, tetapi yang mendapatkan istilahnya voucher dari Kominfo untuk ujian adalah yang memang memenuhi kriteria gitu. Kalau memang nggak memenuhi terus mau ujian sendiri ya juga boleh-boleh aja gitu kan, ke LSP-nya gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Made. Mungkin selanjutnya dari Pak Agus Rahman, silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore. Yang pertama saya ingin bertanya terkait tugas akhir, tadi disebutkan bisa dicicil, itu apakah berarti dicicil itu setiap tahapan cicilan itu kita masukkan di masing-masing pertemuan, atau nanti tetap dikumpulkan sampai di akhir baru di-upload di bagian tugas akhir? Yang kedua terkait sertifikasi, di samping kriteria apakah ada kebijakan terkait kuota, mengingat mungkin pelatihan yang lain di tahun lalu di TS juga itu kalau nggak salah sempat ada kuota di PCAP, kalau nggak salah waktu itu sempat ada kuota juga. Apakah untuk pelatihan yang kali ini di tematik akademik ini ada kuotanya untuk yang dibiayai oleh Kominfo untuk ikut sertifikasi? Terima kasih. Selamat sore. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin saya akan jawab dulu dari pertanyaan nomor 1. Betul Pak, jadi nanti dicicil misalkan pelatihan keempat itu business understanding, maka tugas besarnya tuh penambahan business understanding itu diupload di modul tersebut. Lalu misalkan selanjutnya itu pemodelan, nah maka pada saat pemodelan tugas akhirnya tuh diupload juga. Jadi setiap perkembangan per modul itu diupload Pak di modulnya. Nah, lalu untuk masalah kuota,
ini kuota kita tidak bisa menyebutkan sekarang Pak, karena kita pun sedang berusaha untuk nge-push LSP untuk membuka sertifikasinya. Jadi nanti akan dilihat dulu kemampuan dari LSP-nya tuh berapa, karena ya kita fair-fair aja, kita nggak mungkin mensertifikasikan seluruh peserta. Bagi saya terima kasih. Oke. Ya. Halo, terima kasih bagi saya atas kerjasamanya ini teman-teman. Ya, mungkin Pak Windy silakan Pak. Pak Windy bocor mic-nya. Oke, saya sekarang ngomong kayak gini. Ini dua DTS ini. Oh iya. sorry Mas Fevi. Ini tadi sekalian menjawab beberapa pertanyaan ini di chat. Jadi terkait dengan apa? Terkait dengan tugas. Tadi betul. Tugas itu ya minggu pertama misalkan ini ada pembentukan kelompok. Jadi minggu pertama nanti teman-teman memberikan masukan kelompok. Nah, kelompok itu 25. Itu satu kelas itu maksimum 8. Tadi Pak Feki bilang minimum 3 orang. Nanti ada yang 4 orang, 5 orang, atau 10 orang. Enggak. Satu kelas per kelompok 3 orang. Jadi 8 kali 3, 24. Plus satu grup 4 orang. Kira-kira itu mungkin ya Mas Feki ya? Iya, maksud saya itu Pak. Tadi Pak. Maksud saya itu ya. Kemudian ada pertanyaan juga, boleh nggak dengan kelas lain? Jangan. Itu harus dalam satu kelas. Kenapa? Karena di dalam beberapa pertemuan nanti juga dibahas di dalam diskusi. Jadi dalam diskusi, misalkan nanti ya tentang business understanding atau apa, nanti minggu depannya juga ada pembahasan hasilnya gitu sedikit dengan diskusi itu. Kalau kelasnya berbeda, repot nanti diskusinya. Nah, emang masalahnya adalah bahwa Pak, ini saya dalam satu instansi terpisah kelasnya. Nah, kalau bagi saya mungkin itulah uniknya. Nah, itu yang serunya, gimana kita mencoba kerjasama dari beberapa tempat yang berbeda-beda. Tapi kan ya kita semua dosen udah biasa lah itu. Ya, jadi satu kelas itu akan ada 8 kelompok, kemudian kelompok-kelompok itu hanya di dalam satu kelas. Nah, nanti ada minggu pertama delivery-nya apa, minggu kedua delivery-nya apa, dan seterusnya. Sebenarnya utamanya itu sampai akhir, itu enggak sebelum akhir ya, atau sampai terakhir itu Anda akan mengumpulkan sebenarnya satu Jupyter Notebook yang semakin lama semakin lengkap, gitu ya Pak Made ya. Jadi ketika di level pertama business understanding, ceritanya cuma bagian sebenarnya ngasih komentar di depan, kira-kira deskripsi permasalahannya apa. Minggu depan ketika kita ngomongin masalah data understanding, outputnya adalah perintah-perintah untuk ke permainan data, untuk statistik, untuk dan seterusnya. Jadi setiap saat dokumennya semakin lama semakin besar. Nah, targetnya tadi sebelum kuliah Sabtu Minggu, Jumat, jadi berarti kan 1 minggu dari minggu kemarin ya, itu harus dikumpulkan, udah dikumpulkan. Jadi ada minggu pertama tanggal berapa, ada yang harus dikirimkan, apa deliverable-nya udah ada sih. Hanya kemarin saya lupa ngirim itu Mas Vicky, nanti saya kirim ke Mas Vicky di sore ini. Udah ada deskripsinya. Mungkin itu dulu, dan satu lagi adalah ini sebenarnya salah satu training pertama yang kita menggunakan SKKNI Data Science, kemudian untuk level yang lebih dari level 5, level 6, dan level 7 sebenarnya ini. Ya, Bapak dan Ibu itu diajarinnya sebenarnya level 7 itu. Tetapi nanti yang kita ujikan tuh yang untuk level 6 ya, Pak Made ya, untuk Associate Data Scientist. Tapi materinya, unit kompetensi semua diajarkan lebih dari itu. Karena sebagai targetnya nanti sebagai instruktur harus pengetahuannya lebih dari yang muridnya kan. Nah, ini muridnya targetnya adalah junior data scientist. Nah, kita diajarkannya data scientist. Nah, jadi di sini yang kita coba adalah knowledge yang generik, yang lepas dari nama perusahaan gitu ya. Jadi kita mencoba menggunakan standar kompetensi kerja nasional. Itu aja mungkin. Terima kasih Pak Fegi. Terima kasih banyak Pak Windy. Mungkin bagi Bapak Ibu, Pak Windy Gambetta juga merupakan salah satu master instruktur di pelatihan ini. Beliau juga sama dengan Pak Made, beliau yang membuat silabus dan juga modul pelatihan. Baik, mungkin itu ya jawabannya Pak. Mungkin kita bisa lanjut ke Pak Andri Wijaya. Silakan Pak. Baik, makasih Mas. Saya mau tanya kayak gini. Waktu pelatihannya itu kan hari Sabtu sama Minggu ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian saya dapat yang jam 9 sampai jam setengah 11, 10.30 gitu, Mas. Nah, itu saya mau tanya, kalau saya kan Kristiani gitu, Mas. Jadi kalau hari Minggu itu suka ada ibadah. Mungkin kalau agak telat, apakah ada sanksi atau misalkan gimana gitu, Mas? Atau
1 minggu itu bisa nggak ikut, nggak apa-apa, atau bagaimana tuh Mas toleransinya? Makasih Mas. Sebelumnya, apakah boleh ikut kelas lain gitu ya maksudnya? Yang di atasnya atau boleh ikut, atau untuk pengganti hari minggunya, atau seperti apa? Mungkin itu aja Mas. Makasih Mas. Oke, terima kasih banyak Pak Andri. Baik, yang pertama mungkin untuk hukuman keterlambatan ya. Untuk hukuman keterlambatan sendiri sebenarnya kita tidak mengatur Pak ya, apabila nanti pesertanya terlambat. Tapi kita memang selalu ingin bahwa peserta itu hadir dari mulai menit pertama sampai dengan nanti akhir pelatihan. Lalu untuk pindah kelas, ini mohon maaf kayaknya kita tidak bisa pindah kelas dulu ya, karena peserta sudah diatur sebagaimana rupa, seperti itu, diatur juga per harinya. Jadi mungkin kalau misalkan nanti anggaplah tidak bisa hadir, mungkin nanti bisa akses rekaman dari kelasnya. Karena nanti kita setiap pertemuan itu akan ada rekaman, nanti akan saya coba share folder rekamannya yang bisa Bapak Ibu tonton. Jadi segera per kelas. Kalau terlambat nggak apa-apa Mas ya, masih bisa di dalam Zoom-nya ya nanti. Iya, paling nanti di ini aja Pak, selalu infokan admin yang ada di Zoom-nya. Oke. Makasih Mas. Iya, sama-sama. Baik, mungkin selanjutnya silakan Bu Sirmayanti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dua hal yang ingin saya tanyakan. Tadi sempat juga disinggung tentang live sesi recording. Nah, ini aksesnya bisa mudah didapatkan ya. Artinya tergantung dari maintainnya teman-teman admin di DTS kelas. Jika misalnya kelas sudah selesai Sabtu Minggu, kemudian bisa di-share dan kami peserta juga mudah untuk mengaksesnya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan seperti itu sehingga seperti tadi ada kendala mungkin karena ketidakhadiran, tapi untuk mengulang materi dan kita bisa belajar secara mandiri dan itu bisa kita lakukan. Dan mudah-mudahan bisa terwujud ya live sesi itu, recordingnya yang maksud saya. Kemudian yang kedua, kebetulan saya juga sebagai pengajar tapi di skema lain dan tentunya saya juga sudah punya akses LMS. Apakah jika saya berperan sekarang sebagai peserta di skema yang ini, cukup menggunakan satu LMS atau akan dibuatkan lagi LMS lainnya? Terima kasih. Ya, baik, mungkin akan saya jawab yang untuk masalah recording. Jadi kemarin itu kita juga sempat mengadakan briefing ya untuk para asisten atau admin yang ada di kelasnya masing-masing. Jadi kita sudah mengarahkan untuk asisten dan admin apabila kelas sudah selesai itu seperti recordingnya itu bisa diupload di G Drive. Nah, jadi kita sudah menyiapkan akun G Drive kepada para admin. Dan itu insya Allah nanti setelah pelatihan, linknya itu akan kita share ke para peserta. Jadi peserta itu silakan nanti bisa menonton rekamannya kembali. Tapi mungkin hanya download dan tonton. Jadi nggak bisa utak-atik di foldernya. Gitu. Jadi itu akan kita batasi aksesnya. Lalu yang kedua untuk masalah LMS, ini kebetulan juga kemarin ada yang tanya ke saya apabila bagaimana kalau misalkan beliau ini adalah salah satu dosen atau instruktur di pelatihan lain yang sudah punya akun. Nah, itu tidak apa-apa, tidak didaftarkan lagi. Jadi di LMS-nya itu nanti akan di-assign ke dalam kelas, tapi bukan lagi sebagai pengajar. Jadi di course-nya itu akan sebagai peserta. Tapi khusus untuk course-nya yang data science ya. Tapi untuk course-nya yang lain itu akan tetap sebagai pengajar, Bu. Jadi tidak perlu untuk upload lagi email. Dan itu sudah saya coba, itu bisa. Baik. Mungkin itu, mungkin kita lanjut, silakan dari Pak Burhan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Ya. Pertanyaan saya sederhana. Kalau dari pengalaman, kan tadi minimum 3 orang per grup ya. Kadang-kadang kalau nanti ada 1 atau 2 orang yang leave, jadi grupnya tinggal 2 orang, bahkan mungkin tinggal 1 orang, itu kira-kira apakah masih bisa oke? Ya itu aja, terima kasih. Oke, baik. Itu emang jadi salah satu ini ya, tantangan sendiri kalau misalkan kita kerja kelompok dalam suatu proyek. Apakah kalau misalkan nanti 1 atau 2 pesertanya itu hilang atau memutuskan mengundurkan diri? Mungkin kalau dari pengalaman saya itu ya mau tidak mau ya dilanjutkan dengan sisa peserta yang ada di situ. Oke, thank you. Iya, baik. Mungkin dari Pak Made mungkin agak sedikit menambahkan ya, mungkin dari Pak Made, silakan Pak. Ya, memang itulah resiko ya. Artinya
kalau 3 orang hilang 1, 2 gitu. Yang apes kalau 3 orang hilang 2, jadi harus sendirian gitu. Gitu. Tapi kan nggak mungkin dari apa namanya, dari itu kita regrouping lagi akan menjadi tidak efektif. Jadi memang seperti yang tadi diutarakan ya, dilanjutkan saja kan, nanti di dalam reportnya juga akan terlihat tertulis ya. Kan kita namanya dalam ini kan reportnya bukan report, ini kan lebih kepada report project sebetulnya. Artinya kan di situ akan tertulis apakah memang dilakukan pekerjaan dengan sendirian atau 2 atau 3 kan akan terlihat lah gitu. Jadi dan tetap kalau kita akan regrouping ya kan akan menjadi sulit lagi pembagian pekerjaan dan pembagian tema. Jadi memang mau tidak mau ya, kalau ada yang orang Jawa bilang merotoli ya harus jalan terus gitu. Yang apes ya kalau dari 3 hilang 2, jadi harus sendirian jalan terus gitu. Nah, terima kasih Pak Higi. Baik, mungkin dari Pak Windy silakan Pak, mungkin ada sedikit tambahan juga dari Bapak. Oke. Ya emang kenapa kita ambil 3, karena kalau terlalu banyak juga nanti kan yang kerja cuma sedikit itu. 3 tuh dianggap 2 orang bekerja sama, satunya pengganggunya gitu ya. Jadi bertiga. Emang mudah-mudahan tidak ada yang mengundurkan diri, ataupun kalau maksimum bisa 1 bisa 2 masih bisa. Tapi yang paling jelek emang sendiri, dan menurut saya juga sendiri nggak masalah sebenarnya, masih bisa dilakukan. Jadi kenapa? Karena juga memang dalam kenyataannya sering data scientist kerjanya sendirian gitu. Walaupun seharusnya diharapkan dalam satu tim. Kenapa? Supaya dapetin view yang berbeda dari satu permasalahan. Itu aja mungkin. Terima kasih Pak Feki. Pak Feki di chat banyak pertanyaan loh Pak, sebelum ke teman-teman. Mungkin kita habisin dulu yang resennya ini Pak, baru nanti kita coba baca satu-satu chatnya. Iya. Oke. Baik, mungkin dari Pak Jaka Fitra ya. Silakan. Ya, terima kasih. Mas Peki, Pak Peki ya Pak Peki. Mas aja, Assalamualaikum. Kayaknya paling muda di sini kayaknya saya. Oh, sama saya juga masih muda ya. Masih muda Pak. Saya sudah muda Pak, tinggal tua Pak. Oh, gitu ya Pak. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Peki, Pak Made, Pak Windy, terima kasih atas kesempatannya di sini. Saya cuma mau tanya satu Pak, kayaknya tadi udah diborong sama kawan-kawan yang sebelumnya. Saya mau tanya satu, ini tentang ujiannya. Ini kan di LMS juga ujiannya. Itu bisa disetting hanya 1 kali atau bisa beberapa kali, Pak? Itu aja sih pertanyaannya. Makasih, Mas Peki, Pak Made, Pak Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebenarnya untuk disetting apakah peserta nanti bisa beberapa kali ambil tes ataupun hanya sekali, itu sebenarnya kita belum, kalau dari saya belum setting apakah bisa beberapa kali atau sekali. Itu nanti mungkin akan kita diskusikan setelah kita diskusi oleh pihak LSP dengan pihak LSP selaku yang nanti akan sertifikasi. Karena nilai ujian tersebut akan kita setorkan ke LSP untuk LSP yang biar tahu juga nih bahwa peserta yang akan ikut sertifikasi itu seperti apa. Kayak gitu. Mungkin nanti informasi apakah bisa ambil beberapa kali atau hanya sekali itu nanti akan diinfokan lewat grup. Baik, terima kasih Mas. Ya, baik, terima kasih. Baik, mungkin selanjutnya silakan Ibu Nur Faiza. Baik, terima kasih waktunya. Tadi sudah beberapa catatan saya sudah terjawab dari teknis grup, kemudian ada rekaman dari itu ya, pelatihan jika kita tertinggal. Ini agak mundur terkait dengan form komitmen partisipasi, Pak. Di situ tertulis ada isian tema pelatihan dan mitra pelatihan. Nah, itu kita isinya apa nih, Pak? Isiannya apa di situ? Untuk mitra pelatihannya itu Kominfo, Bu. Karena kita yang menyelenggarakannya langsung. Jadi kita tidak ada mitra yang menyelenggara. Berbeda dengan misalkan di FSGA, di ProA yang ada mitra seperti Cisco dan lain-lain. Kita enggak, kita Kominfo. Jadi kita sendiri. Satu lagi untuk bentuk ujian akhirnya itu apakah nanti akan sama dengan yang ditujukan untuk sertifikasi atau beda? Sertifikasi sendiri setelah selesai kegiatan ini kemudian nanti ada sesi untuk sertifikasi atau seperti apa? Ya, untuk ujiannya sendiri sebenarnya kita akan ambil dari materi-materi yang Bapak Ibu nanti pelajari selama proses pelatihan. Nah, jadi itu nanti akan kita sesuaikan dengan yang sudah dipelajari. Dan tadi kan saya sudah katakan Bu ya, hasil dari ujiannya itu akan disebarkan ke LSP. Jadi LSP-nya itu tahu bahwa Bapak Ibu nanti belajar apa saja.
supaya mereka pun nanti bisa menyesuaikan atau bisa tahu pelatihan kita tuh seperti apa sih isiannya gitu. Gitu Bu. Jadi tidak sesuai dengan LSP-nya, tapi sesuai dengan materi yang sudah dipelajari. Karena kan untuk sertifikasinya sendiri, untuk Associate Data Scientist ini kita lagi nge-push LSP-nya nih supaya ada sertifikasinya di tahun ini. Jadi kita berjalan secara paralel. Pelatihannya kita berjalan, sertifikasinya kita siapkan. Seperti itu, Bu. Mungkin juga ada tambahan dari Pak Made kali ya terkait sertifikasi biar peserta juga ada. Mungkin ujian di sini asumsinya gini. Jadi ujian di akhir pelatihan ini anggaplah sebagai mock up ujian sertifikasi. Kenapa kita sebut mock up? Karena materinya kita berpatokan pada SKKNI yang sama. Tapi tentu saja tidak sama dengan ujian sertifikasi karena kita juga nggak tahu MUK-nya LSP itu rahasianya mereka lah gitu. Nah, tetapi kita menyusun ujian akhir sesuai dengan kerangka kompetensi yang ada di SKKNI, dan ujian akhir itulah yang kita sebut biasanya istilahnya mock up ujian sertifikasi. Seakan-akan seperti ujian sertifikasi. Nanti setelah itu yang memenuhi kriteria lulus mock up dan lain sebagainya, itulah yang mendapatkan istilahnya voucher untuk uji sertifikasi di LSP. Dan itu adalah hal yang terpisah lagi ujian LSP-nya. Karena LSP mock up-nya kan MUK-nya mata uji kompetensinya mungkin mereka ada minta ujian praktek, tertulis segala macam itu adanya di LSP. Tapi kita harapkan karena LSP itu menyusun uji kompetensinya mengikuti SKKNI yang sama, maka ujian akhir dari pelatihan ini ya kita sebut sebagai mock up, ya mudah-mudahan tidak jauh lah dengan apa yang akan diujikan di LSP gitu. Jadi itu bedanya ujian akhir di sini, sehingga kita mengeluarkan kan 2 sertifikat ya Mas Feki, mungkin tolong dikoreksi saya. Yang satu ada Certificate of Attainment, hanya mengikutkan pelatihan dan sudah mengikuti kompetensi sesuai dengan yang dilatih. Kedua nanti adalah yang di LSP, sertifikat LSP-nya. Ya, betul itu Pak. Masalah ujiannya beda. Terima kasih. Baik, betul Pak. Itu nanti kita akan 2 sertifikat. Yang pertama attainment, lalu yang kedua sertifikat kompetensi. Mungkin terakhir ya dari Ibu Marisa, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya untuk yang tugas akhir, kalau di sini kan untuk saya lihat di mekanisme itu yang terakhir itu peserta mampu melakukan deployment model menjadi sistem yang dapat dioperasikan, begitu. Nah, ini maksudnya adalah membuat web atau membuat suatu program yang bisa dioperasikan gitu. Karena kan mungkin ini background-nya beda-beda juga ya. Jadi untuk tiap kelompok kasihan juga kalau misalnya ada yang tidak bisa membuat web gitu, mungkin karena saya juga nggak tahu ya, belum tahu seperti apa sebaran pesertanya, tapi yang saya tahu memang background-nya banyak gitu. Nah, kira-kira bisa diberitahu gitu seperti apa untuk gambaran tugas akhir gitu, supaya kita bisa menentukan kelompok yang memang ya bisa, jadi semuanya kelompok ada yang ahlinya gitu setidaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Mungkin ini saya akan jawab dulu. Mungkin nanti Pak Windy atau Pak Made koreksi ya jawaban saya apabila ada yang keliru. Untuk deployment web sendiri, itu nanti betul di terakhir itu Bapak Ibu akan melakukan deployment aplikasi berbasis web. Nah, itu nanti di modulnya sendiri akan diajarkan bagaimana caranya mendeployment aplikasi tersebut. Dan di modulnya sendiri nanti akan dijelaskan juga potongan-potongan kode atau source code yang Bapak Ibu bisa gunakan. Jadi istilahnya tidak usah khawatir karena udah disiapkan oleh pengajar, mulai dari tutorialnya, mulai dari source code yang Bapak Ibu bisa pakai sampai dengan nanti aplikasi jadi. Seperti itu. Mungkin dari Pak Windy menambahkan, silakan Pak. Boleh Mas Feki. Memang biasanya Bu, kalau pelatihan data science atau AI itu berakhir dengan adanya suatu pengetahuan atau model yang terbaik yang kita bisa peroleh dari data. Nah, tapi kalau dari life cycle-nya ini lengkapnya data science sebenarnya nggak berakhir di situ. Ada langkah kegiatan terakhir yaitu deployment, bahkan harusnya ada perawatan, tapi kita latihannya sampai deployment. Nah, memang deployment dalam kenyataannya nanti kerjasama dengan teman-teman software engineer.
ya programmer dan sebagainya. Tetapi sebagai seorang data scientist, ibu dan bapak harus tahu itu. Jadi artinya kita mengembangkan model yang terbaik dengan berbagai macam algoritma machine learning yang ada. Misalkan model itu adalah misalkan untuk memprediksi harga saham misalkan. Nah itu harus jadi aplikasi kan supaya ketahuan jadinya seperti apa. Tentu aplikasi yang baik kan ada UI UX yang baik. Tapi kalau di sini bukan itu utamanya. Yang penting jadi aplikasi bisa dicobakan, nanti aplikasinya dikasih masukan, kita ngetikin, dapat dia bisa membuat prediksi dan sebagainya. Jadi di modul terakhir nanti ada kira-kira ya template-template mungkin ya yang bisa dipergunakan seperti itu. Jadi bagaimana model di save, boleh di load, kemudian kira-kira untuk mengubah JavaScript-nya sedikit di apa dan sebagainya. Kita menggunakan kalau nggak salah Heroku platform supaya mudah. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah takut sebenarnya. Ya takutnya sedikit aja takutnya lah, cemas-cemas gitu lah ya. Tapi karena supaya tahu ini alur lengkapnya seperti itu sampai deploy. Karena emang kalau pelatihan-pelatihan data science jarang sekali yang akan sampai deployment. Kebanyakan cuma sampai bikin model. Nah sebenarnya secara standar SKKNI itu nggak lengkap. Nah ini menurut saya ini salah satu pelatihan yang lengkap. Jadi nggak usah takut, pasti dia akan diajarkan dan kita punya waktu sebenarnya 1 minggu setelah pelajaran terakhir ya Pak, saya harus mengumpulkannya ya. Betul Pak, jadi dikasih waktu 1 minggu lagi setelah pelajaran terakhir. Jadi kan minggu ke-8 ya, pertemuan 15-16 itu adalah deployment yang ke-16-nya. Kemudian Ibu dan Bapak punya waktu 1 minggu untuk mengirimkan web sederhana yang sudah bisa diuji cobakan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Baik. Mungkin sedikit nih Pak ya, ini pertanyaan lanjutan Pak, saya bacain di chatnya. Untuk terkait proyek akhir yang dikerjakan, untuk permasalahannya itu, apakah diangkat dari kelompoknya atau ditentukan oleh instrukturnya Pak? Mungkin langsung biar nyambung. Oke, tadi sudah di bawahnya sudah saya jawab itu bebas artinya dari peserta. Jadi gini peserta, jadi ketika di awal kita ingin, ini pelatihannya gini, ketika di awal kita akan memikirkan ide ya yang akan kita kerjakan setiap minggu sampai akhir jadi website. Jadi targetnya bukan hanya hasil akhirnya ada web yang jadi, tetapi yang kita nilai ada perkembangannya. Jadi misalkan diajarkan minggu ke berapa saya lupa, minggu kedua itu diajarkan metodologi. Jadi di metodologi itu bahwa data science berawal dengan ide masalah yang kita selesaikan. Nah, di situ nanti yang harus dikumpulkan adalah idenya apa. Nah, minggu depan kemudian ngomongin masalah datanya. Nah, dari ide itu kemudian dicari datanya, berkembang terus sampai akhir. Jadi targetnya bukan jadi di ujungnya, Pak saya selesai kok di minggu ke-8 ke-9 jadi aplikasi, bukan itu. Tapi ada penilaian per minggu untuk setiap modulnya. Jadi ketika kita ngomongin statistiknya, nah itu ada penilaian tentang itu. Ketika kita ngomongin visualisasinya, ada ngomongin visualisasinya. Ketika kita ngomongin modeling, kita ada modelingnya. Nah, terakhir adalah setelah jadi. Jadi setelah jadi itu cuma satu nilai komponen dari tugas besarnya itu. Idenya dari mana? Ya itu berembuk 3 orang itu. Silakan mencari ini sesuai dengan waktunya nih cuma 2 bulan kira-kira gitulah. Nah, biasanya dosen udah tahu lah kira-kira yang lebih besar ini. Dan diharapkan kalau bisa datanya real. Jadi apa? Kita nggak hanya ngambil dari satu tempat repositori udah ada jalan-jalan, bukan itu yang kita inginkan. Kita mencoba dari masalahnya mungkin masalah spesifik, bisa di universitas, bisa di mana aja. Kira-kira gitu mungkin. Oh ya, satu lagi tadi ada sekalian ya Mas saya jawab ya. Ketika di deploy itu apakah pakai Django atau sebagainya? Kalau nggak salah kita, saya lupa. Pakai apa ya Mas apa Madi? Ingat nggak? Heroku, kemudian kita ada pakai Heroku Pak. Kita pakai Heroku. Pakai Heroku ya? Pak. Iya. Pakai Heroku. Ya, kita pakai Heroku. Baik. Tapi kalau ini mungkin bisa dipakai platform lain ya. Lanjutan lagi pertanyaannya Pak, masalah data yang digunakannya Pak, apa boleh menggunakan dataset yang sudah ada atau gimana nih Pak? Nah itu sebenarnya yang kita inginkan data yang belum ada gitu ya. Artinya belum ada itu bukan dataset yang udah. Jadi karena gini, kalau kita pakai dataset, kebanyakan kan dataset itu satu masalahnya juga udah jelas. Yang kedua adalah kualitasnya, biasanya udah hasil perubahan dan segala macam gitu. Sementara di dalam metodologi yang akan kita pelajari itu ada proses-prosesnya. Jadi biarkan aja data itu data mentah misalkan, kemudian nanti kita perbaiki apanya, kita lakukan dan sebagainya. Nah,
Mungkin nanti emang kita juga pernah ngobrol berkali-kali ya Mas Feki ya Pak Made, ini gimana kalau nggak bisa dapetin data? Ya, mungkin sekarang karena Ibu dan Bapak tahu bahkan ada permasalahan seperti ini, nah mungkin bisa cari-cari lah datanya, misalnya apa di sekitar kelompok kerja. Dulu kita targetnya sebenarnya tempat kerja ya, atau mungkin kalau dosen kan pernah banyak proyek apa gitu ya, tahu tentang data apa yang bisa dipergunakan, silakan. Jadi sebenarnya kami tidak mau Anda ambil data dari misalkan apa repositorinya sesuatu yang udah ada tinggal pakai, bukan itu yang kita inginkan. Ya, Pak Made mungkin bisa nambahkan. Oke, mungkin jadi begini, mengapa kelompok itu sebaiknya memilih sendiri? Karena satu, supaya saling kenal. Kedua, bisa menutupi yang mungkin ada yang lebih paham datanya. Gini kan, mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya data, tapi tidak paham bikin aplikasi webnya. Mungkin temannya ada memahami aplikasi web, tidak punya data. Ada juga yang memahami mengolah datanya. Jadi mengapa memilih kelompok itu kita serahkan karena supaya bisa berkombinasi, dan dalam kenyataannya kan mengerjakan project data science juga pasti kombinasi lah, nggak mungkin sendirian. Nah kedua, mengapa kita sebaiknya menggunakan real data yang kita miliki, karena sebetulnya challenge-nya itu kalau kita pakai dataset jadi itu ya bukan tinggal ya, kita hanya memilih algoritma, kita nggak pernah tahu pekerjaan-pekerjaan kasar melelahkan yang sebelumnya sampai data itu jadi bersih. Nah ini istilahnya itu adalah bagian dari pengalaman ataupun dari project ini, itu adalah bagiannya, termasuk yaitu saya punya data yang sepertinya sepele, itu paling gampang lah, saya punya data sepertinya sepele, kita bisa olah nggak menjadi sesuatu. Nah ini kan sebenarnya tantangan dalam data science selalu seperti itu. Jadi kalau kita pakai dataset sudah jadi kan apa ya namanya penambahan pengetahuan juga akan terbatas karena kayak data cleansing, cek data itu agak kurang lah. Jadi saran saya ya lihatlah data-data yang ada di sekitar kita, dan itulah yang dijadikan project. Sesimpel apapun ketika ada suatu project baru terhadap data baru itu kan menjadikan kontribusi yang besar, dan kita memang platformnya pakai Heroku. Heroku ada beberapa bahasa yang bisa disupport untuk masalah webnya, dan kan kalau web sekarang modelnya pakai framework jadi akan lebih mudah dalam mengembangkan, dan memang fokusnya kan di aplikasi web yang untuk pengolahan data, bukan di aplikasi. Maaf, Pak Made ke mute suaranya. Pak Made ke mute Pak, suaranya Pak. Maaf. Atau mungkin sudah Pak? Mungkin jaringan Pak Made. Masih mute itu. Masih mute, Pak Made. atau mungkin jaringan Pak Made ya. Baik, mungkin sedikit menambahkan juga ya masalah data. Kalau nggak salah itu nanti ada di modul berapa ya Pak Undi ya, 6 atau 7. Itu juga nanti kita akan beritahu tempat-tempat Bapak Ibu ini nyari datanya Pak ya, seperti satu data Indonesia, lalu juga ada satu data provinsi gitu Pak ya, kalau nggak salah. Betul. Jadi mungkin kalau kita punya data di organisasi kita bisa, oke, lebih bagus. Tapi memang masalah tadi Pak, kalau datanya jumlahnya sedikit, fiturnya sedikit. Nah kita juga pengen dari open data. Jadi seperti satu data, ada beberapa di Indonesia misalkan di luar. Tapi yang tidak kita harapkan adalah emang data yang sudah banyak sekali diproses untuk data science gitu loh. Ya kan, itu kan banyak kan, misalkan di repositorinya UCI gitu ada, atau di repositorinya jangan yang kayak gitu loh. Butuh waktu yang lumayan di proses processing, itulah intinya dari kuliah dari kursus ini Pak. Kan kita nanti juga belajar mulai dari cleaning data Pak ya, panjang gitu untuk pengolahan datanya itu. Kita belajar dari mulai ini yang bagi saya sebenarnya dalam pelatihan yang sering dilupakan. Biasanya kita udah langsung fokus ke data, tetapi dalam pelatihan ini awalnya adalah bagaimana kita mendefinisikan permasalahan. Masalahnya apa, baru kita cari data, kira-kira kayak gitulah. Nah ini karena apa? Karena memang di SKKNI-nya seperti itu. Jadi SKKNI-nya dan sebagai data scientist, kita memulainya dari data. Ya, waktu yang paling lama diproses itu. Betul Pak, karena jangan cari data yang jumlahnya 100 juta, jangan. 90 juta aja. Jadi sesuaikan dengan waktu Pak. Itu udah kayak sepertiga jumlah masyarakat Indonesia Pak. Masalah copyright ya data juga, kita masalah AI itu ada masalah ethical data.
Nah, scraping itu juga bagi saya, kalau saya nggak suka scraping, kecuali kalau saya mau scraping, saya nanya dulu pemilik datanya, boleh nggak di-scrap? Ya, karena scraping itu menurut saya abu-abu. Nah, nanti tergantung tadi Bapak, ini ada pertanyaan, boleh nggak dari data hasil scraping? Ya kalau itu legal, udah boleh, silahkan. Tapi kalau nggak, nah, janganlah. Gitu. Baik. Mungkin tadi dari Pak Made, Pak, sempat terputus, mungkin ada yang kepotong tadi, Pak. Iya, itu tadi. Iya. Jadi apa? Dengan memilih kelompok sendiri dan kita mencari data yang ada di sekitar kita untuk diolah. Tadi kata Pak Windy, jangan terlalu ambisi, datanya besar sekali sehingga kita tidak fokus ke prosesnya. Itu kita bisa memilih data, dan saya setuju sekali saya dengan Pak Windy bahwasanya dalam menggunakan data ya kita harus tanda petik memahami etika lah. Jadi ya kita namanya juga kan ini proses utamanya kan pembelajaran ya. Ini kita memilih data yang memang memenuhi kriteria tersebut dan memenuhi mengapa dalam pelatihan ini tidak hanya mengolah data pakai aplikasi, harus sampai menjadi aplikasi web. Ini artinya supaya mendapatkan gambaran secara lebih lengkap lah bahwa proses aplikasi seperti itu. Jadi nantinya kalau ingin mengembangkan aplikasi data science yang mendukung aplikasi web, kira-kira sudah tahu problemnya seperti apa. Jadi memang kita arahkan deployment yang dilakukan adalah deployment di aplikasi web. Oke, baik, terima kasih banyak Pak. Ini mungkin 3 pertanyaan terakhir ya, mungkin dari Pak Jaka Fitra lagi, silakan Pak. Atau mungkin ini yang raise hand lupa untuk turun tangan lagi nih, itu gimana nih? Sepertinya lupa. Bertanya lagi Pak. Oh, ada yang bertanya lagi ternyata. Silakan Pak Ovan. Iya, berkaitan dengan tugas akhir, kan tiap minggu akan istilahnya ngumpulin progresnya ya. Iya. Nah, misalkan di minggu, katakanlah pertemuan pertama atau kedua kita udah ngumpulin nih tugas akhir yang progres keduanya. Dan setelah berjalannya waktu, katakanlah di pertemuan 8 kita itu ada revisi gitu. Apakah mempengaruhi tugas sebelumnya atau tidak gitu? Ya, baik, mungkin saya bantu jawab dulu. Tidak Pak. Jadi kan tugas itu tugas besar ya. Tugas besar yang dikumpulkan per modul itu semacam report bahwa perkembangannya apa saja. Karena kan tadi kata Pak Windy itu betul bahwa yang dikerjakan itu nanti anggaplah sebuah Jupyter Notebook, satu Jupyter Notebook yang semakin lama semakin besar. Nah, apabila di tengah misalkan ada revisi, perubahan ke atasnya itu tidak apa-apa, silakan direvisi. Gitu. Seperti itu mungkin Pak Made ya, jadi nggak masalah gitu. Bahwa ada perubahan di tengah di tugas besar. Itu kan perjalanan report aja, nggak masalah. Iya. Terima kasih Pak. Ya, baik. 2 lagi mungkin silahkan. Pak Cahyo ya? Iya Pak. Iya, silakan Pak. Baik, izin bertanya Pak, untuk data yang nanti, pengolahan data yang nanti diajarkan itu data yang terstruktur atau tidak terstruktur Pak? Itu saja mungkin Pak. Oke, baik. Dari data-data yang sudah dikirimkan oleh para instruktur itu ada data, kalau tidak salah ingat, itu ada data terstruktur, ada data tidak struktur. Itu sudah disiapkan di LMS untuk belajar ya, untuk belajar oleh para peserta. Itu data-datanya sudah disiapkan. Jadi nanti belajarnya itu terstruktur dan tidak terstruktur. Mungkin satu lagi, Pak Jaka Fitra. Silakan Pak, terakhir. Atau tidak ada? Bukan saya kayaknya. Oh, bukan saya, oke. Kayaknya iya, udah tadi. Udah ya, oke, iya. Baik. Tangannya dong. Iya, nggak pegel Pak, nggak nurunin tangan soalnya. Oh gitu ya. Ini Ya. ada pertanyaan menarik yang apakah data yang digunakan boleh berkaitan dengan data medis? Ya kalau data medis itu kan ethical clearance-nya panjang ya, jadi ya boleh saja selama semuanya dipenuhi gitu. Cuma saya nggak yakin semudah itu untuk memenuhi data ethical clearance dari data medis. Tapi mungkin sedikit tanya juga nih Pak ya. Berarti kan nanti data-data yang digunakan oleh para peserta itu istilahnya harus tidak boleh istilahnya mengganggu privasi orang lain Pak ya. Karena kan tadi kan kalau medis itu kan terikat dengan data pribadinya orang lain Pak ya. Mungkin boleh saya tambahkan ya, Mas Feki ya. Silakan Pak Windy. Sebenarnya kalau kita bekerja dalam mengerjakan proyek benernya, sebenarnya kan data science itu kan ada kerjasama antara orang-orang IT, orang-orang AI, data scientist, dan juga orang-orang domain.
Nah, emang karena di sini kita kelompok orang yang 3 orang itu kan orang-orang AI lah anggapnya, data scientist semua. Ya, kita nggak punya domena. Tolong ketika kita mencari data, ambil data yang kita mengerti arti dari datanya. Nah, itu gimana? Selain aturan ya, tapi nanti kalau ada apa, ini bisa masuk akal nggak sih knowledge-nya atau modelnya? Nanti lucu juga kita pakai data yang kita tidak mengerti, ketika kita pakai misalkan suatu teknik, hasilnya kita bilang bagus, padahal nggak tahu karena kita nggak ngerti gitu loh. Jadi carilah data-data yang apa ya, yang gampang dimengerti lah. Jangan medis terlalu susah, kecuali memang medisnya juga penyakit yang biasa-biasa. Dan tadi datanya ethical kita pikirkan, kemudian tadi privacy juga kita pikirkan, dan beberapa hal yang lain. Terus juga ini ada yang bantu jawab nih Pak, katanya data medis ada yang sensitif, ada yang tidak Pak. Mungkin sah-sah saja jika sesuai prosedur karena ada aturan tersendiri Pak. Mungkin itu ada yang bantu jawab di chat. Kalau aturan dari etikanya bisa aja Pak, tapi pertanyaan saya adalah maksudnya ada suatu kolom yang artinya di antara bertiga itu nggak ada ngerti itu angka apa gitu, nanti susah interpretasinya gitu. Kalau medisnya, tapi itu tuh silakan aja sebenarnya. Kalau selama mengerti dia tahu boleh gitu, selama dia tahu, kemudian yeah. ethical clearance, kemudian privacy data terpenuhi, ya boleh-boleh aja. Cuma itu adalah PR tersendiri lah gitu ya. Karena saya kemudian data medis juga nangani. Sebagai contoh, saya bukan kedokteran gitu. Tadinya saya pikir yang orang namanya darah tinggi itu bisa disembuhkan, ternyata tidak ada istilah darah tinggi disembuhkan gitu. Jadi darah tinggi itu sekali sakit terus, hanya dia ditangani atau tidak. Itu kan masalah berapa jumlah orang sembuh darah tinggi itu nggak ada, yang ada berapa orang ditangani darah tinggi. Nah ini maksudnya istilah seperti itulah yang harus kita pahami dalam domainnya. Dan itu tadi masalah clearance itu memang clearance data itu memang data medis itu kan mereka berbeda ya, antara medical record sama health record, itu dua hal yang berbeda, dan setiap data itu juga punya tingkat privacy yang berbeda. Jadi selama kita bisa memastikan hal itu kita penuhi, ya boleh-boleh saja gitu. Tapi itu PR tersendiri bagi setiap data lah, artinya bukan hanya data medis ya, data asuransi juga begitu, data keuangan kan ada kriteria masing-masing. Jadi kita harus hati-hati, dan kita harus ketika memilih proyek ini perihal-perihal non teknis seperti itu juga harus clear gitu. Terima kasih. Ini emang agak beda ya kelas ini ya Pak Vicky ya. Iya Pak, ini training yang lain nih. Luar biasa tantangannya nih Pak, trainingnya ini Pak. Baca pertanyaan ini stres saya. Ini jenis datanya ada yang minta suara dan citra itu. Nanti takutnya nih yang ngajar yang diajar kayak. Ya, kita berarti saling sharing kalau gitu Pak nantinya. Kita akan saling sharing ilmu. Oke, mungkin saya jawab beberapa dari ini secara random ya yang saya. Silakan Pak. Oke, kita pakai bahasanya, kita bermain di Python. Nah, kemudian development sistemnya pakai Python Jupyter Notebook. Plus sebenarnya diajarin juga Colab. Google Colab. Kenapa? Masing-masing ada plus minusnya sebenarnya. Google Colab itu artinya Anda bisa menggunakan power komputasinya Google lebih bagus. Hanya masalahnya kita harus terhubung dengan internet. Saya nggak tahu ibu dan bapak tempatnya di mana. Ya, karenanya kita bilang oke lah kita pakai aja pelatihan ini kan contoh main-main aja kan sebenarnya. Contoh kasusnya juga bukan kasus yang tadi ratusan juta ya, belum gitu. Karena targetnya adalah kita mencoba menjalankan metodologi data science ini gitu loh. Jadi jumlah data nggak usah terlalu banyak. Nah pertanyaannya mungkin banyak itu berapa, tergantung permasalahannya. Bisa 1000 itu banyak, bisa 1 juta baru sebut banyak, tergantung permasalahannya. Jadi nggak bisa satu case dan sebagainya, ini justifikasi kita aja. Kemudian dari data yang udah kita kumpulkan, mulainya bukan dari data, tadi dari masalah. Nah masalahnya apa yang akan kita selesaikan? Oh misalkan masalahnya, tadi game boleh nggak? Boleh aja Pak. Saya pernah membuat data science dari game. Jadi kita punya data dari game developer, yang kita hitung, yang mereka butuhkan adalah perkiraan berapa lama sebelum orang buang itu game. Targetnya apa? Kalau kita tahu prediksi perkiraan itu, berarti kita harus mengupdate game sebelum waktu perkiraannya. Jadi ternyata misalkan waktu perkiraannya orang pakai game online kita cuma 2 minggu, berarti hari ke-11 kita udah deliver lagi update-nya, sehingga orang mencoba dan seperti itu. Jadi apapun sebenarnya boleh, yang penting tadi legal, kalau bisa kita yang mengerti datanya. Kenapa? Karena nggak ada domain expert disediakan.
Ya, kecuali kalau Bapak tadi medis, Bapak kayak Pak Made, saya ngerti ya silakan aja dipergunakan. Jadi semua apa namanya punya data pro player games boleh apapun. Ini gitu susahnya ya dosen ke dosen itu kayak gini. Baik, terima kasih banyak. Silakan. Mungkin Kemudian sorry satu lagi nanti tadi pakai deployment-nya banyak data mining, rapid miner dan sebagainya tidak diajarkan di sini. Kita programming pakai Python menggunakan Jupyter Notebook ininya, kemudian dengan library Python, library-nya beberapanya pakai Pandas, NumPy, kemudian Matplotlib, kemudian pakai apa lagi tuh ya untuk Seaborn ya. Seaborn. Ya, kemudian algoritma pembelajarannya kita pakai sklearn, ya, scikit-learn. Kemudian untuk ANN-nya pakai apa sih? Pakai Keras ya kita ya, Keras Pak, pakai Keras Pak. Untuk deployment-nya. Cuman itu aja. Yang lain banyak sekali Pak. Ini sebagai contoh aja yang kita pergunakan yang umum. Ya, jadi kita emang deployment karena target deployment programming targetnya. Nah, nanti mungkin untuk kelas lain kita bisa buka non programming AI itu silakanlah kita pakai Rabbit Miner ya, tinggal klik-klik dan sebagainya. Tapi untuk seperti ini. Nah, algoritmanya apa? Kita akan ajarkan banyak algoritma karena mungkin ada ratusan algoritma kita kelompokkan ya. Nah, yang kita ajarkan cuma beberapa algoritma utama. Tapi dalam referensi ya untuk Ibu dan Bapak yang punya energi banyak, silakan eksplorasi algoritma yang lain. Karena kan prinsipnya di data science atau di AI tidak ada algoritma yang tepat untuk 1001 penyakit lah gitu. Ada yang cocok untuk ini. Nah, kita belajar beberapa algoritma kelompoknya TRI, kelompok SVM, kelompoknya statistik yang lain dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu. Karena kalau semuanya diajarin, ini berapa SKS? Kalah sama apa namanya? Bangkit kalah kayaknya. Ya, Pak Made. Kayaknya setahun penuh Pak kalau diajarin semua Pak. Jadi mungkin saya memberikan background tentang pemilihan platform di ceritanya. Jadi ya, waktu penyusunan kurikulum tentu saja kita beragam sudah pernah pakai lah. Dari bahasa ada yang menyarankan R, ada Python, ada macam-macam. Akhirnya kita sepakat common denominator, mana yang paling mungkin akan banyak dipakai gitu kan. Akhirnya jatuhlah ke Python. Begitu juga dengan library-library yang kita pilih, walaupun namanya Python kan banyak sekali library bisa dipakai, kita pilih memang adalah library-library yang menjadi dasar dan yang paling banyak dipakai. Nah, kemudian sampai kenapa nggak pakai Google Colab saja online? Kenapa harus pakai misalnya apa namanya harus install Jupyter Notebook? Karena kita melihat kombinasi yang ada di Indonesia dan harapan kita kan materi ini bisa diajarkan untuk mahasiswa seluruh Indonesia. Apakah mahasiswa bapak-bapak, ibu-ibu atau mahasiswa kampus lain seluruh Indonesia. Sehingga kita mencoba memapping kemungkinan yang ada di Indonesia. Mungkin kan ada daerah yang koneksi internetnya nggak bagus, tapi ingin mempelajari. Jadi dia bisa memakai bahasa tersebut. Nah, kenapa kita pilih Python? Ya cukup mudah lah. Karena dasarnya tidak sama dengan tidak hanya orang komputer gitu loh. Ya, tadi ini ada yang nyaranin kenapa pakai Julia Lengs ya. Banyak lah kalau bahasa banyaknya ada Clojure semuanya. Tapi kan dari common denominator itu yang paling mungkin untuk beragam peserta termasuk non IT, akhirnya kita pilih bahasa Python gitu. Itu bisa apa namanya extensionnya itu lebih banyak dan memungkinkan para dosen-dosen nantinya bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan library ini bisa saya cocok segala macam. Nah, begitu juga untuk masalah deep learning dan ya kita ada keterbatasan karena goal kita itu adalah kita menyiapkan para pengajar yang akan nantinya dapat mengajar ke mahasiswa seluruh Indonesia. Ini yang sepertinya mudah kan kata-kata seluruh Indonesia ini akhirnya menghasilkan kompromi-kompromi yang ada dari sisi teknologi. Kenapa kita pilih aplikasi web? Kenapa kita nggak pilih aplikasi yang lain? Nah, itu semuanya sebenarnya bersumber adalah karena tujuan kita adalah menyiapkan para pengajar yang nantinya bisa mengajarkan data science tidak hanya kepada mahasiswa komputer. Nah, ini yang agak sulit lah tujuannya. Berbeda kita hanya mengikuti suatu sertifikasi internasional, mereka lulus. Ini tujuan kita adalah istilahnya masifikasi SDM bidang data science di seluruh Indonesia. Jadi kita pilih materi-materinya yang ada bisa dicerna dengan mudah, tools-nya bisa dicerna, kemudian juga platformnya yang memungkinkan dicerna secara banyak lah di Indonesia gitu. Terima kasih. Baik. Nah, ini gimana Pak ya?
Di kolom chat pertanyaan masih terus nambah nih Pak. Terus saya lihat di Zoom-nya juga yang angkat tangan juga makin banyak nih. Silakan. Cuman ya sayang sekali Waktunya. Pak. Ini waktu masih Nggak apa-apa. Mas Weki, ini artinya kan nanti kita diskusi, namanya ini juga sesama dosen ya. Iya. Jadi gini, ini para dosen kan kita paham ya, namanya pembelajaran aja dengan mahasiswa kita sudah tidak instructional mode. Kita lebih kepada facilitated. Jadi mudah-mudahan dalam pelaksanaan pelatihan ini sifat saling silang ini, sharing ini akan menjadi sangat dominan dan terbentuk, dan ya kita akan saling kenal, ya memperkuat Indonesia secara keseluruhan lah. Jadi kan bisa sharing. Saya lihat teman-teman ini udah yang biasa pakai platform-platform tertentu, kita bisa saling sharing. Ya mungkin yang punya ide hardware tertentu bisa saling sharing. Tadi deployment, sebetulnya di deployment kita juga menjelaskan bahwasannya deployment AI itu ada yang di sisi hardware, misalnya pakai USB stick-nya Coral ataupun OpenVINO, tapi kan tidak mungkin kita cobakan. Atau juga misalnya deployment memakai superkomputer seperti NVIDIA di GX, itu juga kita tidak mungkin cobakan, atau Huawei-nya. Jadi kita hanya menjelaskan bahwasannya ada seperti ini, tapi yang kita cobakan adalah yang paling mungkin, dan mudah-mudahan dengan acara pelatihan ini kita ini semua yang bergerak di bidang data science dan AI akan saling kenal dan bisa ya menghasilkan sesuatu lah di kemudian hari. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Windy, silakan Pak. Tadi kan Pak Made, sekarang Pak Windy. Mungkin kita jangan lupa ya, kita namanya nih kan pelatihan AI untuk instruktur ya. Jadi nanti instruktur yang mau ngajarin, jadi sebenarnya bukan ngajarin AI kita ini, ngajarin AI sebagai bapak-bapak, nanti sebagai instruktur untuk tahun depan. Jadi karena kalau baca tadi bilang Pak, ini lihat pertanyaan udah mengerikan gitu, iya, saya baca juga pusing. Iya, orang buat para instruktur. Karena nanti jadi gini, yang kita kenalkan adalah bahwa untuk junior data scientist itu ada UK-nya. Dan unit kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi nasional. Nah, Ibu dan Bapak akan mengajarkan itu tahun depan, kira-kira gitu ya Pak Made ya, kepada mahasiswa ataupun yang baru lulus itu. Nah, karenanya untuk itu Ibu dan Bapak harus tahu SKKNI-nya itu. Nah, ini 8 minggu ini kita mengejarkan itu. Jadi mungkin bukan mengajarkan data science-nya, tapi mengajarkan data science, instruktur nanti sebagai instruktur data science. Dan ada satu lagi Pak Windy, mungkin ya, nanti ini bahwasanya bukan hanya kita membuat program data science, tapi project manajemennya juga kita ajarkan sesuai dengan KRISDM. Ya, betul. Kita pakai itu metodologi yang standar yang kita pergunakan. Jadi tahun depan nanti Ibu dan Bapak, insya Allah kita akan punya kelas yang entahlah berapa ribu tuh, Mas Weki itu ya kelasnya. Berapa puluh ribu ya, nanti teman-teman dari sini. Nah kalau bilang Pak yang baru-baru nggak masalah. Ya, insya Allah selama 8 minggu kita akan coba, nanti teman-teman yang belum pernah ke data science akan ngerti metodologi data science, sehingga nanti bisa melakukan pelatihan lagi di luar waktu ini. Jadi jangan lupa juga besok pertemuan pertama ya Mas Weki ya? Betul Pak, besok pertemuan pertama. Nah, kita punya 2 jam besok untuk ngobrol di kelas masing-masing, karena tadinya 2 jam pertama itu targetnya untuk pembukaan. Pembukaan Pak ya. Ini udah ada, jadi besok Ibu dan Bapak silakan bertanya ke para pengajar lainnya, ya, supaya nggak nanyanya ke kita semua Pak Made. Jadi kita punya 2 jam untuk bicara. Nah tadi masalahnya Pak, sebaiknya kita saling tahu ya. Tadi ada di Telegram ada kelas saling ngobrol, dan besok juga itu sebenarnya masalahnya ya perkenalan. Jadi teman-teman saling mengenalkan diri, misalkan di bidang ini punya ngerti tentang Python atau apa dan sebagainya, supaya teman yang lain tahu, oh dia nih jagonya ini, saya temenan silakan. Nah, seperti itulah. Ya, jadi kita punya waktu besok Bapak, jangan nih Pak Feki udah stres itu. Kita menurut saya ini mudah-mudahan pelatihan ini akan menarik. Ya, menariknya ada satu tadi, yang pertama ini menurut saya baru pertama ilmu data science diajarkan sesuai dengan standar kompetensi. Ya saya senang karena Pak ya, saya yang bikin standar kompetensi nasionalnya sama Pak Made, jadi asik ini. Dan kemudian ini pelatihan ini bebas dari teknologi-teknologi yang berlaku. Jadi kita dari teori dan sebagainya standarnya generik lah. Nanti bisa dipakai Pak. Nanti boleh nggak saya punya ini Microsoft Azure Cloud, silakan. Mau diimplementasikan dengan apa silakan. Tapi kita semua ngerti standar metodologi ini, dan kita mengadop ketika kami membuat SKK ini, kita mengadop standar-standar yang ada di industri
kita pakai standar CRIPS DM, kemudian kita pakai standar IBM data science metodologinya, kemudian dari Microsoft Team dan beberapa. Jadi SKKNI. Nah, kita akan ngajarin ini. Tapi tentu karena ini kita diskusi lah. Saya nggak berani ngomong nanti kita ngajarin data science, tapi kita berdiskusi nanti untuk mengajar kira-kira ini yang diperlukan. Gitulah. Lesnya saya seperti itu, Mas. Ya, terima kasih Bu Bapak ya. Ya, terima kasih banyak Bapak. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sudah hadir pada orientasi kelas kita. Mudah-mudahan sedikit mencerahkan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum terjawab. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Windy dan juga Pak Made selaku Master Instruktur yang sudah berkenan hadir di acara orientasi peserta. Penutup, mungkin saya ucapkan selamat belajar kepada Bapak Ibu karena besok sudah mulai kelas pertama. Nanti kita akan panjang nih, kita akan ada 16 pertemuan. Semoga setiap pertemuannya nanti itu bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Baik, mungkin saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Pak Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih Pak Beki. Terima kasih Pak. Semoga sehat semua. Terima kasih semuanya.